Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu nafa'ana bi fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana malu bi baladin akhar fa waliyu malihi qadi baladil mali fi hifdhi wa bai'ihi wa ijarati inda khawfi halakihi fa sulaha'u baladihi wa yatasarrafu al-waliyu bil maslahati wa yalzamu hifdhu malihi wa istinma'uhu qadra nafaqati waz zakati wal mu'ani in amkanahu walau as-safaru bihi fi tariqin aminin limaksidin aminin barran la bahran wa shira'u agarin yakfi hillatuhu awla minat tijarati wa la yabi'u agarahu illa lihajatin aw ghabtatin dahiratin wa afta ba'dhum bi anna lil wali as-sulhu ala ba'di dainil mawliyi idza ta'ayyana dhalika tariqan litakhlisi dzalikal ba'di kama anna lahu bal yalzamu daf'u ba'di malihi li salamati baqihi intaha walau bai'u malihi nasi'atan li maslahatin wa alaihi ayyartayna bithamani rahnan wafian illam yakun al-musyari musiran wali waliyin ikradu mali mahjurin li daruratin wali qadin dzalika mutlaqan bisyarti kaunil muqtaridi malian aminan wala wilayata li ummin alal asahi wa man adla biha wala li asabatin na'am lahum al infaku min mali tifli fi ta'dibihi wa ta'limihi li'annahu qalilun fasumiha bi inda faqdil waliyil khasi wa yusaddaqu abun aw jaddun fi annahu tasarrafa li maslahatin biyaminihi wa qadin bila yaminin in kana thiqatan adran masyhural iffati wa husna sirati la wasiyun wa gayyimun wa hakimun fasik bal al musaddaqu bi yaminihi wa al mahjuru haitsu la bayyinata li'annahum qad yuttahamuna wa min thamma law kanatil ummu wasiyatan kanat kal awwalaini wa kadza aba'uha. Bismillahirrahmanirrahim. Fa in kana malu bi baladin akhar fa waliyu malihi qadi baladil mal fi hifdhihi wa bai'ihi wa ijarati. Apabila ada itu hartanya sobi bi baladin akhar, ada di daerah lain, maksudnya sobinya ada di Pasuruan misalnya, kemudian malnya ada di Malang di mana daerahnya berbeda, maka yang mengurusi hartanya itu ada di Malang tadi adanya adalah qadi baladil mal, qadi di mana mal itu berada, bukan qadi di mana sobi itu berada. Tetapi di dalam hal fi hifdhihi, menjaganya, wa bai'ihi atau menjualnya jika diperlukan, wa ijaratihi dan juga menyewakannya, inda khaufi halakihi apabila dikhawatirkan rusaknya harta tersebut. Fasulaha'u baladihi, kemudian wilayahnya sobi itu setelahnya qadi, kalau tidak ada maka beralih kepada sulaha'ul balad, yaitu tokoh-tokoh masyarakat setempat. Jadi ini akan terputus. Jadi pertama disampaikan di sebelumnya bahwa walius sobi, orang yang berhak mengurusi sobi, adalah yang pertama urutannya abun adlun, bapak yang adil. Kalau tidak ada summa abuhu, bapaknya bapak dari jalur ayah maksudnya. Kemudian kalau tidak ada maka wasi, orang yang diwasiati. Kalau tidak ada maka qadi. Qadi ini qadi mana? Qadi apakah qadinya mal atau qadinya wali? Disebutkan di sini kalau memang hartanya itu ada terpisah dengan sobinya, sekira sobi ada di Pasuruan, hartanya ada di Malang misalnya, maka yang mengurus adalah qadi di mana harta itu berada. Baru kemudian kalau tidak ada qadi, maka yang terakhir adalah sulaha'ul balad,
yaitu tokoh masyarakat, ustadz atau siapapun yang menjadinya ditokohkan di daerah tersebut. Ini adalah urutan orang-orang yang berhak untuk menjadi walius sobi. Kemudian setelah itu wa yatasarraful wali bil maslahah. Wali yang disebutkan di atas tadi di dalam mentasarrufkan hartanya sobi harus mengacu kepada prinsip maslahat yang kembali kepada sobi. Wali di dalam mentasarrufkan hartanya sobi harus untuk kepentingan sobi yang diurusnya. Artinya tidak boleh untuk kepentingan selain sobi yang diurusnya. Ketentuan ini tidak hanya berlaku kepada malus sobi, tetapi juga berlaku kepada malul jihad, malul masjid, atau harta yang hukumnya disamakan dengan hukumnya malus sobi. Misalnya seperti malul masjid, maka nadhirul masjid di dalam mentasarrufkan hartanya masjid harus berprinsip kepada maslahat, kepentingan yang kembali kepada masjid. Pengurus pondok di dalam mentasarrufkan harta miliknya pondok harus berdasarkan kepada kemaslahatan yang kembali kepada pondok. Pengurus yayasan, pengurus organisasi sama semuanya. Artinya tidak boleh bagi pengurus pondok, madrasah, organisasi, pengurus masjid atau walius sobi di dalam mentasarrufkan hartanya untuk kepentingan orang lain, baik kepentingan pribadinya atau kepentingan di luar yang diurusnya. Kalau sobi misalnya, maka di sini pengertiannya luas sekali karena maslahat itu adalah sesuatu yang luas yang membutuhkan ra'yu, pertimbangan. Nanti di belakang ada contoh-contohnya. Oleh karenanya misalnya bagi walius sobi tidak boleh menggunakan hartanya sobi untuk kepentingan yang bukan berkaitan sobi. Contoh misalnya sobi punya harta, maka wali sobi harus menjaganya, tidak boleh dipinjamkan kepada sobi yang lainnya, karena sobi itu tidak boleh meminjamkan harta barang miliknya. Misalnya ada anak punya mainan sepeda. Sepeda ini miliknya dia sendiri karena dulu beli menggunakan uang pribadi anak tadi. Misalnya anaknya minta sepeda, lalu oleh bapaknya dibelikan sepeda menggunakan uang celengan anaknya ini sendiri. Lalu dibelikan sepeda, maka wali sobi wajib menjaganya. Jangan sampai sepeda itu rusak, jangan sampai sepeda itu dipakai atau dipinjam oleh temannya, karena itu tidak maslahat. Misalnya anaknya membeli baju, bajunya dibeli menggunakan uang pribadi anaknya, bukan uang bapaknya. Misalnya karena bapaknya nggak punya uang, anaknya minta baju, akhirnya dibeli menggunakan celengan anaknya. Maka baju ini berarti harta milik anaknya. Maka orang tua wajib menjaganya, merawatnya, jangan sampai rusak, jangan sampai hilang, dan tidak boleh dipinjamkan kepada temannya. Kalau sudah tidak cukup, tidak muat, tidak boleh diberikan kepada adiknya, karena itu harta bukan miliknya orang tua, tapi harta miliknya sobi. Oleh karenanya kalau memberikan mainan anak atau baju, sebaiknya jangan pakai uangnya sobi, tapi pakai uangnya bapaknya. Karena kalau pakai uangnya sobi, maka orang tua wajib menjaga. Dipakai main, temannya tidak boleh pinjam. Kalau tidak, maka yang berdosa bapaknya, karena bapaknya yang bertanggung jawab. Kalau pengurus pondok, misalnya tidak boleh meminjamkan aset-aset miliknya pondok, baik dipinjam untuk pribadi atau dipinjam untuk organisasi lain. Misalnya pondok A punya mobil, dipinjam oleh pengurusnya, tidak boleh. Dipinjam pengasuhnya pun tidak boleh, karena bukan miliknya dia, karena berkaitan itu miliknya pondok. Maka tidak boleh digunakan kecuali untuk kemaslahatan yang kembali kepada pondok. Meskipun untuk organisasi lain,
Misalnya pondok A meminjamkan untuk pondok B, tidak boleh, harus sewa. Wa yalzamuhu hifdzu malihi, dan wajib bagi waliyus sobi dan yang sesamanya, berarti wali sobi atau waliul nadhir masjid, waliul jihad dan sebagainya, wajib untuk hifdzu malihi, menjaga hartanya. Jadi kalau misalnya pengurus pondok, ya wajib merawat harta-harta milik pondok. Pengurus masjid wajib merawat bagaimana supaya aset-aset masjid itu baik. Kalau sobi berarti orang tua wajib merawat hartanya sobinya. Wastin ma'u, dan juga mengembangkannya. Qadron nafaqah, sekira cukup untuk biaya nafkahnya. Zawaz zakat, dan zakat. Wal mu'an, dan biaya-biaya yang lainnya. In amkanahu, jika memungkinkan. Bahkan menurut pendapat sebagian ulama, ada khilaf ini, bagi waliyus sobi atau yang sesamanya wajib untuk mengembangkan aset miliknya sekira hasil dari pengembangan itu bisa mencukupi kebutuhan nafkah, zakat atau biaya-biaya lainnya, sehingga tidak mengurangi kepada asetnya. Misalnya sobi punya tanah warisan orang tuanya, ada orang tua mati meninggalkan ahli waris anak yang masih belum balik. Orangnya kaya, punya warisan uang, punya mobil, punya tanah, berarti harta tadi menjadi miliknya sobi. Maka walinya sedapat mungkin harus mengembangkan aset-aset harta milik sobi tadi, sekira untuk kebutuhan sehari-hari tidak mengurangi aset tadi. Tidak sampai menjual asetnya, dibuat untuk berdagang atau kemudian dikembangkan bagaimana caranya agar supaya hasil daripada aset tadi cukup untuk membiayai kebutuhan sehari-hari, sehingga biaya makan dan lain sebagainya tidak mengurangi asetnya. Kenapa? Karena kalau mengurangi asetnya berarti tidak maslahat, sehingga walius sobi dan yang sesamanya wajib mengembangkan harta yang tidak dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari untuk dikembangkan supaya hasilnya menjadi dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Contoh lagi misalnya masjid, pondok atau masjid punya aset yang lebih. Untuk kebutuhan sehari sudah ada, untuk listrik semua sudah terpenuhi. Ada kelebihan, uang nganggur karena kasnya banyak. Misalnya ada uang 100 juta. Maka menurut pendapat yang pertama ini pendapat Thariqatul Khurasaniyun, menurut pendapat ini bagi pengurus masjid atau madrasah atau pondok tadi wajib untuk dikembangkan, diistimewaan untuk berdagang, untuk apa jika memungkinkan, tapi dan pertimbangan yang matang. Kenapa? Karena kalau dibiarkan ini kan menyusut nilainya. Uang itu kalau lama-lama kan semakin menyusut nilainya. Maka harus dikembangkan supaya nilai tidak menyusut. Dan kalau memang untuk kebutuhan sehari-hari tidak ada sehingga harus diambil dari aset ini, maka harus ini dikembangkan agar supaya untuk biaya kebutuhan sehari-hari, listrik dan lainnya diambil dari hasilnya sehingga tidak mengurangi asetnya. Labanya untuk biaya sehari-hari sedangkan pokoknya masih utuh. Ini adalah salah satu daripada bentuk maslahat yang wajib dilakukan oleh walius sobi, nazir masjid dan yang sesamanya. Tetapi menurut Iraqiyun, apabila ini tidak wajib, hanya sunat, tidak wajib dikembangkan. Tapi pendapat Khurasaniyun yang ditarjih oleh sebagian ulama, hukumnya wajib kalau memungkinkan. Dalilnya karena ada hadis Rasulullah menyatakan, ittajiru fi amwalil yatama li'alla ta'kulah shadaqah. Ittajiru, dagangkanlah di dalam hartanya anak-anak yatim agar supaya tidak dimakan oleh sedekah. Artinya
agar supaya tidak menyusut karena dikeluarkan zakatnya, lama-lama menjadi berkurang. Nah, agar supaya tidak berkurang, diperdagangkan hasil dagangnya untuk memenuhi kebutuhannya, zakatnya dan sebagainya. Bagaimana kalau dia tidak melakukan kewajiban tadi, padahal mungkin untuk dikembangkan, tapi dia tidak mengembangkan? Apakah dia wajib doman? Ada khilaf. Ba'dul ulama mengatakan wajib doman, yang keras ya. Tapi yang muktamad mengatakan tidak wajib doman, tapi berdosa. Jadi kalau dia mampu untuk mengembangkannya, tapi tidak dikembangkan, sehingga berkurang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya atau zakatnya, maka hukumnya berdosa, tetapi tidak wajib doman. Walahu as-safar bihi fi tariqin amin. Dan diperbolehkan bagi waliyus sobi dan yang sesamanya as-safar untuk melakukan perjalanan bihi dengan membawa harta tadi, tetapi fi tariqin amin, dengan menempuh jalan yang aman, limaksidin amin, dan untuk bepergian pada satu tujuan yang aman, baron, dengan daratan, artinya perjalanan darat. Jadi bagaimana hukumnya harta sobi itu dibawa bepergian? Karena kan berisiko hilang, risiko dirampok, macam-macam, ditafsil. Kalau sekiranya aman, kemudian di tempat tujuan juga aman, dan lewat darat, bukan lainnya, maka boleh. Ini saking hati-hatinya di dalam menjaga hartanya sobi. Sampai para ulama menyatakan tidak gampang membawa bepergian pada hartanya sobi. Khawatir hilang di tengah jalan atau dirampok di tengah jalan. La bahron, tidak boleh dengan menempuh perjalanan laut. Kenapa? Karena tingkat keamanannya itu tidak sebagaimana perjalanan darat. Makanya mungkin juga pesawat ya. Karena kalau mobil mogok kan masih nggak apa-apa. Tapi kalau kapal mogok di atas kan mati. Jadi risiko tingkat keamanannya itu yang paling tinggi adalah perjalanan menggunakan darat. Maka kalau menggunakan perjalanan selain darat, misalnya menggunakan perjalanan laut atau udara, tetap tidak boleh karena tingkat keamanannya tidak terjamin. Wa syira'u aqarin yakfi hullatu aula minat tijarah. Adapun membeli tanah atau rumah atau aset tidak bergerak, akor itu aset tidak bergerak ya, seperti tanah, rumah, sawah, yang dapat mencukupi kebutuhannya dari penghasilannya. Aula, itu lebih utama minat tijaroti, daripada memperdagangkannya. Di atas kan disebutkan bahwa di antara kewajiban orang tua di dalam menjaga hartanya waliyus sobi, harus mengembangkannya sekira memungkinkan, di mana hasil daripada pengembangan tadi yang digunakan untuk mencukupi biaya hidupnya. Tetapi kata para ulama, untuk meminimalisir kemungkinan kerugian, maka sebaiknya aset-aset tadi tidak diperdagangkan, tetapi diinvestasikan dalam bentuk akor, benda tidak bergerak, seperti tanah, rumah, dan lain-lainnya, untuk kemudian benda tidak bergerak tadi dikelola, yang mana hasilnya untuk biaya hidupnya. Misalnya begini, sobi tadi punya uang 300 juta misalnya, ini dipedagang bisa, boleh, tidak apa-apa. Kalau pertimbangannya malah wajib, kalau pertimbangannya itu menguntungkan, nanti hasil untungnya digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Atau kalau ada lagi pilihannya, ada tanah dijual atau rumah dijual, strategis tempatnya, bisa dikelola, disewakan bisa, atau kalau tanah ditanami bisa, hasilnya bisa untuk mencukupi.
Maka kata para ulama, sebaiknya uang tadi tidak untuk berdagang, tapi dibuat untuk membeli aset tanah tadi, yang kemudian dikelola untuk memenuhi kebutuhannya. Kenapa? Karena risikonya lebih ringan. Kalau dagang itu risiko tinggi, rugi dikit, salah dikit perhitungan, rugi, hilang hartanya. Tetapi kalau tanah, yang pertama, tanah itu harganya hampir tidak mungkin turun, yang ada mesti naik, kecuali tanah lapindo. Jadi tanah itu hampir semuanya pasti naik harganya, tidak mungkin tambah lama tambah tinggi nilainya. Lapindo ya. Yang kedua, di samping itu aman, tidak khauful halak, tidak ada yang nyolong, tidak ada orang mau nyolong tanah kan, nggak ada orang mau nyolong rumah, lebih aman, sehingga lebih arahkan untuk membeli aset tidak bergerak. Nah, nanti hasilnya sama untuk memenuhi kebutuhan sobi tadi. Ini juga berlaku untuk nazir masjid dan juga untuk berlaku untuk waliyul jihad. Kemudian wala yabi'u aqarahu illa lihajatin aw ghibtatin zahiratin. Dan tidak diperbolehkan bagi waliyus sobi dan sesamanya untuk menjual aset-aset tidak bergerak, tanah, rumah dan sebagainya tadi, illa lihajatin, kecuali satu untuk kebutuhan mendesak, tidak ada cara lain, atau aw ghibtatin zahiratin, atau ada keuntungan yang nampak jelas sekali. Ini tadi kan disebutkan sebaiknya aset miliknya sobi dan sesamanya itu dirupakan bentuk ayat akor, benda tidak bergerak, daripada dalam bentuk uang. Kalau uang risiko, meskipun tidak diperdagangkan nilainya akan menyusut ya. Emas pun juga fluktuasi, kadang naik kadang turun. Tapi kalau tanah relatif tidak ada turunnya, pasti naik tambah hari. Nah, kalau sudah memiliki tanah, maka para ulama mengatakan aset yang berupa tanah ini adalah aset yang paling berharga, miliknya sobi dan sesamanya. Oleh karena itu tidak diperbolehkan bagi wali sobi menjualnya, tidak boleh, kecuali kalau memang ada kebutuhan, misalnya kalau tidak dijual nanti akan diserobot orang, boleh kalau begitu. Atau misalnya ada kebutuhan mendesak yang tidak ada cara lain kecuali menjualnya, misalnya utang tidak nemu, digadaikan tidak bisa. Misalnya begini, masjid mau renovasi, tidak ada dana, punya tanah, mau cari utangan, tidak ada ngasih utangi. Bahkan mau menggadaikan tanah ini nggak ada yang mau. Terpaksa harus dijual. Kalau begitu boleh, dihajatin. Atau karena ada ghibtah zahirah, keuntungan yang nampak sekali. Tidak ada kebutuhan sebetulnya. Sobi ini nggak butuh uang sama sekali, tidak butuh biaya sama sekali, atau masjid tidak butuh uang sama sekali. Semua sudah terpenuhi. Punya aset tanah. Tapi ada orang yang mau membeli dengan harga yang sangat tinggi sekali. Misalnya kena proyek, kena landasan, ya, kena tol atau lainnya atau pabrik. Tanah tadi pasarannya cuma 100 juta. Tapi ada yang mau beli 1 miliar. Sehingga hasil penjualan tadi umpama dibelikan tanah tadi, separuhnya bisa lebih daripada cukup. Kalau begitu maka boleh dijual, kan ada ghibtah zahirah. Tapi ingat, ini kalau yang milik ya, bukan wakaf. Tapi kalau wakaf tidak boleh. Misalnya ada masjid punya aset wakaf berupa tanah. Ada yang mau beli 100 miliar misalnya, tetap tidak boleh. Karena barang wakaf tidak boleh diperjualbelikan. Ini kalau memang aset milik. Nah, sama tadi, sobi punya sawah, punya tanah. Tidak butuh, tapi ada landasan proyek atau tol, sehingga harganya sangat tinggi, berkali-kali lipat, boleh dijual, tidak apa-apa, dibelikan yang lainnya. Wa afta ba'duhum, dan telah memberikan fatwa sebagian ulama,
bi anna lil wali, dengan sesungguhnya diperbolehkan bagi waliyus sobi as-sulha, melakukan akad suluh ala ba'di dainil mauli, dengan mengambil. Kalau suluh itu dimuta'adikan pakai ala, itu yang al-ma'khudh. Nanti Imam Suluh ditangkan. Yang kalau muta'adi pakai ala atau ba itu lil ma'khudh. Kalau dengan min dan an itu lil matruk, untuk yang ditinggalkannya. Dengan mengambil sebagian piutangnya anak yang dalam asuhannya. Idza ta'ayyana dzalika, jika demikian itu menjadi satu-satunya cara tariqan litakhlisi dzalikal ba'di, untuk menyelamatkan sebagian yang lainnya. Begini maksudnya. Pada dasarnya waliyus sobi atau nadhir masjid dan sebagainya tidak boleh mempergunakan hartanya miliknya maulinya, sobi atau masjid dan lainnya, selain untuk kepentingan atau kemaslahatan anak yang diurusnya. Oleh karenanya, waliyus sobi tidak boleh meminjamkan barang milik sobi, tidak boleh menghibahkan, tidak boleh menghutangkan di belakang, tidak boleh menggunakan untuk kepentingan pribadi, tidak boleh. Tapi terkadang waliyus sobi itu boleh melakukan perbuatan yang merugikan kepada sobi itu sepertinya, tetapi dalam keadaan darurat, yaitu misalnya dalam rangka untuk menyelamatkan hartanya. Misalnya ada hartanya sobi itu nyantol di orang lain. Misalnya Zaid ini mati, punya anak masih kecil. Di antara tirkahnya Zaid berupa piutang yang ada di Umar. Jadi Umar dulu punya utang sama Zaid 100 juta. Belum bayar, Zaid mati. Zaid mati meninggalkan ahli waris satu-satunya anak kecil ini. Berarti anak kecil ini mendapatkan warisan piutang yang ada di Umar. Ditagih Umar, walau bertagih gak mau nyaur. Akhirnya ditawarkan kompromi, sudah gini aja, sampean mau nggak separuh aja sudah bayar daripada tidak sama sekali. Umar, ya sudah, saya mau bayar, tapi cuma separuhnya ya. Kalau semua tidak mau saya. Akhirnya janji loh ya, perjanjian. Nah, ini seperti suluh, tapi bukan suluh beneran ya. Ini suluh darurat ini. Ini sepertinya suluh. Seolah-olah suluh. Jadi seolah-olah anak waliyus sobi tadi merelakan separuhnya tidak dibayarkan dan menerima pembayaran separuhnya. Padahal ini kan merugikan. Ini tidak apa-apa karena daripada nggak bayar sama sekali. Pertimbangannya daripada Umar nggak mau nyaur sama sekali, ya sudah kita ambil separuhnya. Tapi tetap Umar punya utang. Dengan adanya perjanjian tadi tidak kemudian Umar bebas utangnya sebagai dalam suluh beneran. Ini suluh dalam arti suluh lidarurah. Kalimat suluh tapi bukan digelar makna suluh yang beneran. Maksudnya ini upaya terakhir untuk kompromi di mana wali mendapatkan haknya sobi tadi meskipun dengan cara merelakan sebagiannya. Dengan demikian separuh tadi seolah-olah oleh wali sobi diberikan kepada Umar, seolah-olah. Tetapi hakikatnya di dalam hukum batinnya tetap Umar itu punya tanggungan utang kepada sobi yang belum dibayarkan. Nah, melakukan langkah seperti itu, kompromi seperti tadi itu diperbolehkan. Sama sebagaimana kama annalahu bal yalzamuhu daf'a ba'di malihi li salamati baqihi. Sebagaimana diperbolehkan baginya, bahkan harus dilakukan oleh wali tadi, menyerahkan sebagian daripada hartanya sobi untuk menyelamatkan yang lainnya. Sama seperti misalnya harta sobi dirampok di tengah jalan. Lalu walinya sobi
dirunding perampoknya, tolong ya jangan diambil semua, separuhnya aja, tidak apa-apa sudah, daripada semuanya. Boleh seperti itu. Bahkan dikatakan wajib kalau memang itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan hartanya sobi. Walau intaha. Ini intaha ifta'u ba'dil ulama tadi. Walahu bai'u mali. Kemudian walahu, dan diperbolehkan bagi walius sobi bai'u malihi, untuk menjual harta miliknya sobi nasi'atan, secara tempo, tidak kontan, tapi limaslahatin, karena untuk tujuan kemaslahatan. Wa alaihi, dan wajib atasnya, atas wali sobi, ayyartahina, untuk menerima jaminan gadai, bisamani, dengan saman yang belum dibayarkan, rohnan, dengan jaminan, wafian, yang mencukupi. Jadi kalau samannya itu 100 juta, harus dengan jaminan yang nilainya harus di atas 100 juta, bukan di bawahnya. Demikian itu illam yakun al-mushtari, jika tidak ada itu pembeli, musiron, orang yang kaya. Bagi walius sobi diperbolehkan jika diperlukan ada maslahat, menjual hartanya malus sobi dengan cara nasi'ah. Berarti di sini pada dasarnya walius sobi, nazir masjid, pengurus pondok, pengurus madrasah, apabila menjual asetnya untuk keperluan yang memang harus dijual, tetapi harus kontan, tidak boleh utang. Jadi tidak boleh menjual dengan cara muajjal, tidak boleh pada dasarnya, kecuali kalau ada maslahat untuk dijual secara muajjal. Misalnya punya mobil, ditawarkan ke sana, kan nggak ada yang mau beli, padahal mobil ini harus cepat dijual, nggak ada yang mau beli. Ada yang mau beli tapi diutang, nggak apa-apa, boleh. Atau ada yang mau beli kontan, yang satu beli muajjal, harganya lebih mahal. Misalnya ada yang nawar 100 juta kontan, ada yang nawar 150 juta, jauh selisihnya. Tapi muajjal, muajjalnya asal tidak lama-lama, sesuai dengan kelebihannya. Kalau misalnya selisih 50 juta, muajjal sebulan masih sumbut, masih dianggap menguntungkan. Tapi kalau 150 muajjalnya 10 tahun, ya tidak menguntungkan. Jadi maka boleh dijual dengan cara muajjal tadi. Tapi ada syaratnya. Yang pertama, syaratnya harus ada jaminan bahwa saman tadi harus dirohenkan. Maksudnya boleh dibeli 150 juta dengan tempo 3 bulan misalnya, tapi mustari wajib menggadaikan barang miliknya kepada baik, di mana jaminan barang tadi nilainya harus setimpal dengan saman tadi. Kalau samannya 100 juta, jaminannya setidaknya 100 juta nilainya. Saman 100 juta, yang digadaikan sepeda motor 5 juta, ini tidak boleh, karena tidak memenuhi pada samannya. Yang kedua, orangnya itu harus orangnya adil. Harus orang adil. Kalau orangnya tidak adil, tidak boleh. Dan juga temponya tidak boleh terlalu lama. Harus qasrul ajal urfan. Kalau tidak menisal itu, maka tidak dibolehkan. Wali-wali, nah, ilam yakun musiron, ada khilaf nih. Tadi di sini kan ilam yakun musiron, artinya wajib ada rohen kalau memang mustarinya itu tidak musir. Berarti mafhumnya, kalau mustarinya itu orang kaya, meskipun tidak menggunakan jaminan, boleh. Kan itu mafhumnya. Ini pendapat Imam Haramain yang ditarjih oleh Imam Rafi'i dan Imam Nawawi. Tetapi Imam Ibnu Hajar Al-Hitami tidak sependapat. Beliau mengatakan meskipun orangnya itu musir, tetap wajib jaminan, karena ihtiyat. Jadi di sini ilam yakun musir ini ada khilaf. Ini
pendapat Imamul Haramain yang didukung oleh Asy-Syaikhan. Wa hadza ma qala Imam waqtadukum Syaikhan wa lam yartada fit Tuhfah. Tapi Ibnu Hajar Tuhfah mengatakan sebaliknya, meskipun musir tetap harus irtihan. Wali-waliin, dan diperbolehkan bagi walius sobi dan yang sesamanya ikradu mali mahjurin, menghutangkan hartanya anak yang mahjur, tapi li daruratin, karena darurat. Dengan demikian, dalam keadaan normal tidak diperbolehkan sama sekali bagi walius sobi dan yang sesamanya menghutangkan harta miliknya sobi dan sesamanya. Misalnya orang tuanya pas gak punya uang, butuh beli apa, bukan untuk nafkah ya, kok ngambil harta anaknya, pinjem harta anaknya, meskipun utang tidak boleh, haram hukumnya. Demikian juga pengurus pondok, pengurus masjid samanya. Pengurus masjid megang uang kas milik masjid, tidak boleh dihutangkan sama sekali. Berarti utang uangnya masjid, uangnya pondok, uangnya madrasah, uangnya organisasi tidak boleh sama sekali. Kita liurotin. Maka tidak boleh ketua masjid misalnya telepon bendahara, saya utang uangnya, tidak boleh. Atau pinjem juga tidak boleh, i'arah juga tidak boleh. Kita punya karpet, karpetnya masjid dipinjem. Misalnya dari masjid punya acara tahlil di rumahnya, karpet masjid dibawa ke rumahnya, tidak boleh. Pengurus pondok tidak boleh utang miliknya uang milik pondok, tidak boleh utang uang miliknya madrasah, uang miliknya organisasi, tidak boleh. Pinjam tidak boleh, pondok punya mobil, dipinjam untuk pribadi, tidak boleh. Illa li darurah, kecuali kalau darurat. Darurat itu sekiranya misalnya kalau tidak dihutangkan, misalnya khawatir hilang misalnya. Nah, kalau begitu boleh. Wali qadin, dan bagi qadi zalika diperbolehkan untuk menghutangkannya mutlakon mutlak. Ini berbeda. Ini perbedaannya wali sobi yang qadi yang lainnya. Tadi kan wali sobi kan banyak, ada ab, ada abul ab urutannya, kemudian wasi, kemudian baru qadi dan sulahaul balad. Nah, khusus untuk qadi, bagi qadi diperbolehkan untuk menghutangkan harta miliknya mahjur yang dia urusi. Kenapa alasannya kok boleh, sedangkan yang lain kok tidak boleh? Karena qadi ini kan banyak urusannya. Karena banyak urusannya, tidak apa-apa dihutangkan supaya aman di orang lain, sehingga dia tidak mengurusnya untuk merawatnya. Khusus untuk qadi. Adapun selain qadi, bapak dan lainnya atau pengurus masjid dan lainnya tidak boleh sama sekali menghutangkan harta milik masjid dan lainnya kecuali darurat. Tetapi dengan syarat, ya bolehnya tadi, bisyarti kaunil muktarid malian, dengan syarat adanya orang yang utang tadi kan qadi boleh kan menghutangkan kalau qadi, tapi syaratnya adanya muktarid tadi, orang yang menghutangi itu harus malian, orang yang kaya. Kalau fakir tidak boleh. Aminan, dapat dipercaya. Kalau di sini ada dua syaratnya, malik dan amin. Adapun lainnya tidak ada syaratnya. Yang lain tidak, tapi dalam kitab lain ini khilaf ya. Ada yang mengatakan hanya dua syaratnya ini, tetapi ada pendapat yang lain mengatakan ditambah lagi harus ma'ahdil wathiqah dan ishad alal mu'tamad. Jadi di samping malian, aminan, dan juga ishad dan ahdul wathiqah. Jadi orangnya kaya, dapat dipercaya, dan ada saksi bahwa dia yang hutang, dan yang ketiga ada jaminan. Hampir sama seperti di atas tadi. Kalau tidak memenuhi itu maka tidak boleh. Wala wilayata li ummin al-asah. Kita kembali lagi pada tartibul wali. Dan tidak ada hak wali
bagi ibu menurut qaul asah. Tadi atas sebutkan wali itu ab, abul ab, kemudian wasi, kemudian qadhi dan sulahaul balad. Tidak boleh alal asah, tapi muqabil asah mengatakan bisa, tartibnya setelahnya abul ab. Jadi ab, jad, wasi, qadhi, sulahaul balad. Waman adalah demikian juga orang yang bersambung dengannya, maksudnya seperti akhun li misalnya. Dan juga tidak ada wilayah bagi li asobatin, bagi waris asobah. Akhun tidak ada. Jadi kalau ada orang mati meninggalkan waris anak masih kecil, sobi, maka yang di wali sobi adalah jad kalau ada. Akhun tidak bisa. Ibunya bahkan tidak bisa. Saudara tidak bisa. Naam, hanya saja lahum bagi mereka waris asoba al-infak, boleh menafkahkan mimmalit tifli dari hartanya sobi fi ta'dibihi, untuk keperluan yang berkaitan dengan pendidikannya, wa ta'limihi, dan taklimnya, untuk bayar syahriah pondok, untuk beli kitab. Kalau memang tidak ada yang ngurusi, kalau memang nggak ada yang ngurusi, maka sementara urusan memberikan kebutuhan-kebutuhan di dalam takdib dan taklimnya ini boleh dilakukan oleh waris asobah, oleh saudaranya, oleh pamannya, oleh ibunya, boleh. Li'annahu qalilun, karena itu sedikit. Tetapi kalau yang tadi, yang bai'u kemudian hifdzu istinma, tidak boleh. Kalau yang membelikan aset atau untuk memperdagangkan, tidak boleh sama sekali. Fasumihabi, maka dimaafkan. Inda faktil wali khos, ketika tidak ditemukan wali yang khos, kalau terpaksa. Wa yusaddaku abun aujatun, bahkan didalamkan kalau memang sudah tidak ada lagi, ya terpaksa sudah tidak apa-apa. Tidak ada ab, tidak ada jad, tidak ada tidak ada wasi, tidak ada qadhi, tidak ada sulah al-balad, tidak ada yang mengurusi, ya terpaksa tidak apa-apa. Kalau begitu darurat, boleh. Ada yang boleh dibahas? Terima kasih. Masalah istinmaul mal ini kan juga berlaku untuk nadhirul masjid dan waliul jihad. Kemudian di situ hukumnya wajib. Indal khurasaniyun wajib. Okay, indal khurasaniyun. Tapi ada qayyid imkan. Ya. Yang saya tanyakan, bagaimana mengukur imkan itu? Apa dari pendapat yang wali itu sendiri, atau ada ukuran secara umum? Karena ini mungkin banyak terjadi. Jadi pemegang uang itu sebenarnya ada kemampuan untuk istimna itu, tetapi dia takut. Kalau takut itu kan malah bagaimana hukum wajibnya itu. Nah, kemudian itu yang saya tanyakan. Yang kedua berkaitan dengan doman. Kalau sudah dihukumi tidak imkan, kok diteruskan, kemudian ternyata rugi, apakah ada doman? Baik, yang pertama, imkan ini kalau ukuran konkret ya tidak ada, karena imkan ya. Jadi bagaimana imkan itu konkretnya bagaimana? Ya sekira memungkinkan bagi wali untuk memperdagangkannya, tetapi yang perlu dicatat ini harus dengan pertimbangan yang matang. Kira-kira untung ruginya bagaimana? Dan dia mampu untuk melaksanakannya, baru itu wajib. Kalau sudah dengan pertimbangan yang matang, kemudian ternyata kok rugi, maka tidak ada doman, karena dia tidak taksir di dalam melaksanakan kewajiban tadi. Makanya di sini disebutkan, maka ulama mengarahkan daripada itijar itu banyak resikonya, sebaiknya diinvestasikan dalam bentuk akor, yang kemudian hasil daripada akor tadi
untuk memenuhi kebutuhannya supaya meminimalisir kerugian malus sobi. Maksudnya imkan itu dengan cara yang tidak gegabah, minum dari taksir gitu ya. Mungkin begitu ya. Karena kan yang saya tahu ada seorang bendahara masjid gitu. Ini dia itu sangat amin sekali. Jadi sampai uang itu dimasukkan kotak sampai bahuan begitu ya. Lah dari sisi lain kalau misalnya ada kewajiban dia untuk mengembangkan, ini kan berarti ada resiko berdosa gitu. Ya kalau dimakan ibu enggak boleh karena itu merugikan. Makanya tadi kan nyimpen uang itu berisiko. Kenapa? Karena berisiko. Yang pertama nilainya menusut. 10 juta sekarang tidak sama dengan 10 tahun yang lalu. Mungkin dulu ini besar. Maka dibiarkan diam itu tidak boleh. Karena itu apalagi dimasukkan kotak kemudian sampai bauan buki itu ya jelas ya merugikan, tidak boleh. Enggak, laginya imkan kan bukan karena dia saja. Atau dia mengajak orang yang bisa mengerjakan tadi itu kan. Kerjasama orang lain, kirot orang lain. Terima kasih. Masih tetap tentang pengembangan harta. Kalau dikembangkan nanti yang mengembangkan itu apakah dapat bagian? Kalau dapat bagian berapa persen harus mengambil dari uang yang dikembangkan tersebut? Terima kasih. Maksudnya walinya lah. Wali boleh atau ngambil nanti belakang farun nih, laisa liwan belum nanti habis ini farun. Belum. Ya. Ikuti 5 huruf berikutnya. Iya, sebelahnya itu. Ya kalau ala Thariqatul Khurasaniyin yang wajib tadi, Ya. Bagaimana kalau misalkan wali usobi ini meletakkan uangnya semisal di bank-bank syariah, semisal yang sekarang terkenal itu diletakkan di BMT dan sebagainya. Baik. Kalau menyimpan uang masjid awalnya di bank ya. Kalau bank konvensional jelas ya, jadi itu bukan tidak hanya milik jihad atau sobi, milik pribadi pun ada khilaf ulama atau ada terlepas dari pendapat-pendapat itu yang jelas kalau bank konvensional adalah ribawi, jelas tidak masalah. Tidak dibolehkan. Tetapi kalau bank syar'i, asal syar'i beneran ya, bukan syar'i-syar'ian ya. Dengan sistem syar'i kirot misalnya, dengan mudoroba yang benar atau sirka yang benar atau apa yang benar, yaitu bagian daripada istinma. Itu bukan menyimpan sebetulnya, tapi bagian daripada istinma. Misalnya ditabungkan ke bank syar'i yang benar-benar syar'i, lalu diakati-akad mudoroba yang benar-benar mudoroba, atau diakati sirka yang benar-benar sirka, ya tidak masalah. Itu bagian daripada istinma. Kalau betul-betul syar'i. Kalau nyimpen aja nggak ada muskilah kan, walaupun ke bank yang bukan. Terlepas dari kontroversi mengenai hukum muamalah dengan bank konvensional, berarti kan itu sama menghutangi. Jadi kalau kita meletakkan uang di bank konvensional, itu yang lebih dekat kan menghutangi. Terlepas dari kontroversi daripada ribawinya, itu kalau memang darurat boleh. Misalnya begini, pegang uang 300 juta. Kalau diletakkan di rumah bendahara, ya resiko. Salah bukan uang miliknya sendiri, risiko dirampok, tidak bisa tidur, maka diletakkan di bank misalnya untuk keamanan dengan akad dihutangkan. Berarti masuk dalam lidurrotin boleh. Ya tentu berarti di sini tergantung berapa nilai uangnya. Kalau cuma uang 1 juta, 2 juta ya tidak bisa. Karena bukan untuk kepentingan keamanan. Kalau cuma uang hanya 1 juta, saya kira tidak sampai pada taraf mengkhawatirkan. Tapi kalau sudah puluhan juta atau ratusan juta, mungkin bisa dibenarkan alasan tadi untuk masukkan ke bank dengan akad kordu itu. Atau tapi mungkin kalau ada sekarang itu ada namanya
deposit box. Deposit box itu penyimpanan uang di bank yang berupa, kalau ada itu maka lebih utama pakai itu karena bukan utang kalau itu. Memang nyewa tempat untuk keamanan dan dijaga. Nah, kita bayar deposit box namanya. Nah, kalau banknya ada layanan itu maka tidak boleh dihutangkan, harus menggunakan ini karena bukan darurat kalau begitu. Menyimpan bank kalau tidak akad untuk meminjamkan kepada bank kemudian dipakai sama bank, ya banknya domain untuk mengembalikan kan. Artinya bukan kesalahan daripada si penyimpan. Kalau tapi itu kalau kita tahu akadnya adalah nyimpan. Enggak, tapi kalau kita tahu akan dihutangkan kan tidak boleh. Kalau memang kita tahu akan diitlafkan oleh dia, misalnya katakanlah wadiah. Berarti kita dianggap menitipkan tuh wadiah pada bank. Kita tahu akan dipakai, ya tidak boleh berarti. Karena akan dirusak. Jadi saya kira sama dengan pengiriman duit. Sama dengan pengiriman duit yang lewat bank. Enggak mungkin duit yang kita masukkan itu yang akan dikirimkan. Ya duit yang ada di daerahnya tadi itu yang akan dikirimkan. Iba itu den, kalau itu bisa. Bukan wadiah, bukan wadiah, itu den. Jadi saya menghutangkan pada sekarang Zaid. Enggak ada orang yang akad den. Enggak, maksudnya begini, menghutangkan. Jadi menabung uang di bank itu hampir dipastikan korup. Hampir pasti korup. Karena orang yang menabungkan itu pasti tahu uang ini akan ditasarrufkan oleh bank untuk kemudian nanti disaur lagi. Pasti korup. Tidak mungkin dalam pikiran itu wadiah, tidak mungkin. Sekarang ngirim duit. Mau diakad apa? Korup nggak mungkin. Bisa korup untuk kemudian dennya pada sana. Misalnya saya menghutangkan pada Zaid, berarti Zaid kamunya sama saya. Lalu saya menghibahkan den saya untuk diberikan kepada Umar. Boleh, tidak apa-apa. Nggak ada yang akad begitu. Iya kan begitu maknanya, Bib. Maknanya kan begitu maknanya. Jadi tidak ada transaksi menitipkan uang di bank itu wadiah, tidak ada. Kecuali kalau dalam fatwanya TSN. TSN itu ada fatwa agak aneh. Namanya wadiah domana. Jadi menitipkan untuk dikhianati. Jadi Jadi menitipkan untuk dipakai, khianat, dia menggunakan itu. Itu akal-akalannya orang DSN saja itu. Tetapi yang jelas itu motivasinya orang yang menitipkan pasti itu maksudnya uang ini jelas akan ditasarufkan dan kemudian dia akan dikembalikan. Itu berarti korup berarti. Memang kewajiban orang yang dititipi tidak boleh memakai ya daripada wadiah tadi itu. Permasalahannya adalah duit ini ya sulit kalau dibuat model begitu, itu sulit memang. Jadi yang ada di sana memberikan, misalnya saya mau mengirim, mentransfer duit. Transfer duit ini kan sama dengan mengirim duit aja, mengirim duit. Nah ini kalau memang tidak disahkan akan kewalahan juga. Sah, enggak, kalau itu sah apa? Itu den, hibah itu den nanti. Jadi sama, saya menghutangkan kepada Zaid 100 juta. Berarti dia punya sama saya, kemudian piutang 1 juta saya hibahkan kepada orang lain. Atau hawalah bisa. Den untuk dipakai sama bank. Kan tadi itu jadi. Iya. Makanya saya menghutangkan pada bank, berarti bank punya utang sama saya. Itu kemudian den dipakai saya, sama bank untuk tidak baik kan berarti. Den ngutangi sama bank untuk melakukan hal yang tidak baik berarti kan. Untuk sama dengan tadi itu kan. Dihibahkan bukan? Yang ngirim itu. Transfer tapi. Bukan. Yang mana? Sekarang kan tadi intinya titip sama bank. Titip sama bank tadi itu, ya. Itu kan berarti sama dengan ngutangi dengan bank kan gitu. Ini sama aja kan dengan tadi itu. Titik ngutangi bank. Ngutangi bank. Iya. Nah, kan kalau dilihat dari situ memang waroknya sih enggak. Waroknya sih enggak, tapi
kalau hanya memfungsikan bank itu hanya sekedar untuk keamanan atau memfungsikan bank tadi itu untuk adalah pengiriman, untuk mentransfer, memudahkan untuk pengiriman karena sulit, dan itu mungkin tidak akan sampai nanti kalau dengan tidak lewat bank. Mungkin ada di situ nggak ada jalan lain sudah. Mungkin seperti gini contohnya, masjid mau buka rekening untuk memberikan bantuan pada masjid. Itu berarti masjid akhirnya kan buka rekening, kan punya tabungan berarti kan, supaya nanti bantuan-bantuan bisa lewat rekening itu. Ya, bagian daripada ini. Yang penting fungsikan bank itu hanya sebagai wasilah aja dah. Jangan fungsikan bank itu untuk istirbah. Kalau ente fungsikan untuk istirbah, akate dawa. Kalau untuk wasilah keamanan saja atau sebagai tempat untuk wasilah untuk pengiriman atau apa transfer, mungkin khafif akhaf itu ya. Memang waroknya sih asal enggak sama sekali. Cukup. Mau tanya masalah yang tadi disebutkan wa yatasarrafu al-waliyu bil maslahah. Ini kan bab masalah hijrun bijununin wasiba. Ini kok mengacuh kepada kayak hijrul masjid, pondok pesantren ataupun madrasah. Padahal dalam bab ini tidak ada. Ini bab sobi. Karena nanti belakang malul masjid, malul jihad itu kamalis sobi, sama seperti mal sobi. Kemudian seperti tadi yang disebutkan bil maslahah, tadi diterangkan yaitu seperti masjid tidak boleh memberikan pinjaman karpet atau dan lain sebagainya dari aset-aset masjid. Karena semuanya itu harus kembali ke maslahat. Karena tidak ada maslahat pada masjid. Andai kata kemudian di situ tadi diterangkan juga mengenai masalah aset daripada masjid, madrasah maupun pondok pesantren itu wama zada mimalihim. Akan tetapi ini masalah ujro. Apa? Ujro. Dibayar, Mbak. Misalkan masjid mengundang imam untuk sholat Jumat, untuk sholat dan rawatib dan lain sebagainya, untuk kebersihan, itu kan kemaslahatannya tidak kembali kepada masjid, karena uang masjid itu diberikan kepada kepada orang, tidak kembali. Lah sholatnya itu bukan maslahat masjid itu. Khutbahnya tidak maslahat masjid itu ya, apa itu? Maksudnya gini, Ustaz. Kayak memberikan ongkos ongkos imam atau tukang sehingga uang masjid itu berkurang, misalkan saldonya 0, itu gimana? Apakah maslahat itu berupa harus berupa materi gitu dah, gitu? Iya. Maslahat itu apa harus berupa duit gitu loh. Ini ngeluarkan duit kok bilang maslahat gitu loh. Gitu ya. Monggo silakan. Baik, jadi begini. Mau tanya. Tidak boleh sama sekali bagi pengurus masjid, pengurus pondok, walius sobi menggunakan harta sobi, mentasarufkannya, membelanjakannya selain untuk kepentingan yang kembali manfaatnya kepada sobi, masjid atau pondok tadi. Misalnya kalau masjid punya karpet, masjid punya halaman di depannya. Karpet masjid dipinjamkan oleh orang. Misalnya pengurus masjid tepak duwe mantu, gawe mantu di rumahnya. Wis karpet masjid diusung yang gini omahe. Dibuat untuk walimah di rumahnya, tidak boleh. Kenapa? Penggunaan aset masjid bukan untuk kepentingan masjid. Contoh lagi misalnya
halaman milik masjid di depannya ini, milik masjid. Dibuat untuk nyembelih kurban. Padahal nyembelih kurban kan tidak ada hubungan sama masjid. Masjid tidak doyan daging kurban kan. Yang makan kan bukan masjid. Maka itu tidak boleh. Karena tidak ada kaitan dengan kegiatan masjid. Itu maksudnya. Tetapi kalau ada kaitan dengan kegiatan masjid, berarti ada maslahat yang kembali kepada masjid. Misalnya, khotib Jumat, imamnya masjid, muadzinnya yang bagian nyapu, yang bagian bersih-bersih, bagian ngepel, digaji, asalkan dengan harga yang wajar, ya tidak apa-apa. Kenapa? Itu berkaitan dengan manfaat yang kembali kepada masjid. Berarti maslahatnya masjid. Itu maksudnya. Kalau seandainya misalnya sholat subuh itu dikasih kopi, tambah banyak yang sholat ada di situ, itu juga boleh loh. Karena itu kembali kepada maslahatul masjid. Menservis misalnya orang yang sholat ada di situ. Biasanya buka ini, takjilan itu. Takjil. Untuk meramaikan. Tapi yang wajar, jangan gulai, jangan rawon, jangan. Ya, untuk kebersihan. Untuk membelikan tempat sandal untuk di masjid tadi itu supaya lebih rapi, itu kembali kepada maslahatul masjid. Jadi kalau menggunakan hal masjid tadi kan, kecuali kalau nyewa. Kalau nyewa asalkan, tapi ada syarat. Boleh menyewakan, syaratnya yang pertama tidak mengganggu pada kegiatannya masjid. Karpet masjid milik masjid ya. Atau halaman masjid disewa milik, asalkan milik ya, bukan wakaf, maka boleh disewakan, tidak apa-apa. Tapi syaratnya yang pertama, harga sewanya wajar. Kalau misalnya harga sewanya 1.000, ya untuk masjid 2.000 lah. Kalau kemudian kontan, tidak boleh nasiah. Bayar sewa sekarang, bayar sekarang. Misalnya masjid punya tangga, tonggone nyili, gendengi bocor misalnya, tidak boleh pinjem, sewa. Berapa? Per jam misalnya 5.000. Biasa normanya 2.000, masjid 5.000 misalnya. Kontan, bayar dulu baru dibawa kadang. Nggak boleh bawa tangga dulu bayar banget, tidak boleh. Yang ketiga, harus tidak mengganggu kegiatan masjid. Misalnya karpetnya masjid disewakan 1 hari, akhirnya masjid nggak karpetan, tidak boleh kalau begitu. Oleh karenanya misalnya menyembelih hewan kurban di halaman masjid, milik masjid tidak boleh kan? Kalau sewa boleh. Dengan syarat tidak mengganggu pada kegiatan masjid. Tapi kalau kotor tidak boleh. Apalagi pakai uang kas masjid untuk beli kreseknya tidak boleh sama sekali. Karena tidak ada kaitan sama masjid itu. Itu yang lain, misalnya akad nikah ada di dalam masjid. Sunat kan? Tidak apa-apa, kan termasuk bagian daripada kegiatan masjid. Karena sunat di masjid. Pakai mic-nya masjid. Tidak apa-apa, karena kegiatannya masjid. Kan sunat di masjid. Pengajian. Kalau kematian itu kalau nanti ada masa masjid boleh, misalnya diumumkan bahwa fulan meninggal nanti akan disolatkan di masjid ini, agar gitu boleh karena berkaitan masjid itu. Ya, memang panjang, agak repot masjid panjang. Kalau pengumuman hall atau yang lainnya itu bayar ya. Ya, karena pakai mic-nya masjid itu. Karena pakai mic-nya masjid. Jadi enggak bayar. Bayar masjid.